yang lain-lain juga. Oke, jadi selamat malam semua. Hari ini langsung kita bahas aja. Mungkin dari yang 2021 ini, kalau dilihat ini kan masih online, jadi rada ini kita bahas cepat aja ya. Oke, sebentar. Buat jaga-jaga takut baterainya mati. Terus ya. Oke, jadi ya aduh, yang pertama dia tanya apa? Tentukan mana yang nukleofil dan elektrofil. Nah, jadi syaratnya apa? Kalau nukleofil, nukleo itu inti, fil itu suka dengan inti. Jadi kita harus cari yang suka dengan inti. Inti itu kan muatannya positif ya. Jadi siapa yang suka dengan muatan positif? Yaitu semua yang bermuatan negatif. Jadi kita tinggal cek aja siapa sih kira-kira karbonnya yang bermuatan negatif. Yang A udah jelas lah ya, dia kan apa namanya berikatan dengan litium. Litium udah belajar di Kugu golongan utama, dia pasti bermuatan positif. Otomatis C-nya pasti akan bermuatan, karbonnya yang berikatan dengan litium akan jadi bermuatan negatif. Jadi itu masuk apa namanya teh? Masuk nukleofil. Berikutnya yang B, kalau kita lihat, nah ini yang menarik dari golongan dua. Golongan, salah, periode dua. Sorry. Jadi ikatan mereka tuh cenderung kuat semua. Misalnya CO, CN, CF gitu ya. Semua tuh cenderung kuat. Jadi ikatan C dan N itu susah banget buat diputus gitu. Jadi ini kan tadi udah ya. Ini apa namanya? 1,4 itu dia masuknya nukleo ya. Jadi langsung A. Yang B, kita lihat tadi kan susah diputus, jadi N-nya itu sangat elektronegatif. Ini trio elektronegatif, N, O, F. Jadi, oleh karena itu, dia sifatnya bisa bertindak sebagai nukleofil gitu. Di B, begitu pula dengan C, sama kayak A ya. Jadi kalau kalian lihat tuh sama gitu ya. AC gitu ya, sama siapa lagi nih yang sama. Nanti kita lihat lagi ya. Itu dia juga bersifat nukleofil. Yang D, dia ini kan muatannya positif ya. Jadi kan nitrogen dengan O dan O, ya kan? Lalu nitrogennya bermuatan positif. Jadinya dia sangat tidak stabil, ya kan? Akibatnya apa? Dia nggak suka jadi positif, mau nggak mau. Dia sangat mudah untuk menerima elektron dari orang lain. Cetek, cetek, gitu kan? Maka dia sifatnya adalah elektrofil. Jadi 5 sampai 8 ini kita isi sebagai elektrofil, jadi ini adalah D. Lalu yang E ceritanya sama kayak yang B. Dia berikatan langsung dengan O yang satu periode dengan C. Jadi dia harus kuat ikatannya, nggak boleh copot. O-nya bermuatan negatif, ya udah banyak elektron. Masa elektron suka dengan elektron? Enggak dong. Elektron sukanya dengan yang positif. Yang positif siapa? Inti. Maka sifatnya nukleofil gitu ya. Jadi yang nukleofil udah full, udah selesai. Lalu berikutnya F, BF3 kita lihat. Boron, F-nya ada 3 ya. Nah, kalau kita lihat, ini temennya kok cuma 6 elektronnya gitu loh. Sedangkan biar oktet harus 8. Jadi harus menerima. Sama tuh ya, dia harus menerima. Harus menerima, maka sifatnya elektrofil, menerima elektron. Gitu. Itu F ya, sorry. Itu F, lalu G-nya ini juga sama, muatannya positif, ya udah jelas pasti dia akan menerima elektron, gitu ya. Ini G, yang H itu dia sifatnya adalah netral, dia nggak bisa nyerang, dia juga nggak bisa nerima, udah selesai tamat, gitu ya. Lalu yang I sama ceritanya kayak G, ya kan? Jelas muatannya udah positif, gitu ya. Biasa yang muatannya udah positif cenderung pasti elektrofil, jadi I. Udah. Yang J ini kalau bonus, kalau kita lihat ini Cl-nya pasti negatif, ya kan? Kan dia elektronegatif gitu ya. Satu geng dengan siapa? Fluor, Fluor, Br, I, At. Mereka semua pasti muatannya negatif. Akibatnya C yang di sini jadi bermuatan positif, maka dia sifatnya adalah elektrofil. Elektrofil. Begitu pula dengan AlCl3 sama kayak F, oke? Udah gitu aja. Udah gitu aja. Begitu kita bisa lanjut ke nomor 2. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya aja ya. Oke, lanjut. Tuliskan mekanisme
Oke, lengkap dengan stereokimia. Nah, ini pertama kita lihat dulu ya. Ada alkohol dengan H2SO4. Oh ya, satu pesan aku, kan ini namanya SO ya. Jadi kita harus udah hafal regen-regen yang ada di SOM dan di SOP. Jadi ini ya diharapkan kalian sudah mengerti gitu ya. Kalau misalnya lupa ya dibaca-baca aja catatannya. Oke. Nah, jadi ini kita lihat H2SO4. Udah jelas ya dari TPP udah tahu sifatnya adalah asam. Asam artinya adalah sumber sumber H plus ya. Sumber H plus. Jadi artinya O-nya sangat kaya dengan elektron. Maka dia akan langsung mendonorkan gitu ya. Langsung ambil udah selesai. Jadi apa? Enggak muat. Udah taruh samping ah. Itu tebal OH2 positif ya. Habis itu kita lihat dia bilang concentrated. Artinya apa? Sangat pekat. Artinya dia punya kemampuan untuk sebagai dehidrator gitu ya. Jadi dia bisa menarik molekul air. Jadi mau nggak mau ini OSO3H negatif dia bertindak sebagai eliminasi. Kenapa? Karena OH2-nya akan ditarik oleh molekul asam sulfatnya gitu kan. Ini gini kan. SOOH gitu. OH. Jadi dia tuh apa namanya H2SO4-nya sangat suka dengan air. Hehe, boy. Bakal ditarik lah intinya gitu. Bakal ditarik. Jadi sangat mendukung untuk terjadinya eliminasi ya. Cetek eliminasi. Bye bye. Jadi kita bakal punya apa? Ini panah ke sini, panah ke sini. Jadi kita bakal punya ikatan rangkap di sini. Ini udah selesai. Jadi gitu ke sana. Hanya kan ada dua ya. Bisa aja dia eliminasinya yang di sebelah kiri, tapi itu nggak terjadi. Kenapa? Karena yang di sebelah kanan lebih stabil. Udah gitu aja. Yang B juga sama HBr, pasti asam sumber H plus ya udah O-nya sangat suka dengan yang positif ya. Ini aku kasih panah warna merah untuk panah reaksi ya. Jadi kita bakal punya tuh gitu, 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 gitu. Ini kan O-nya tebal, ini putus-putus OH2 ya, positif. Jadi dia bakal copot dulu karena dia tersier. Jadi harus satu-satu, nggak boleh langsung diserap ya. Jadi kayak gini, ini masih tebal, ini. Lalu berikutnya dia tebal, lalu dia, ini dia kan jadi apa namanya, jadi gepeng dulu. Ih, sebel mana pen? Gitu positif. Nah, ini kan kalau berdasarkan SOM harusnya tuh sama aja kan dia karbokation. Jadi kita bisa nyerang dari atas, bisa juga nyerang dari bawah. Tapi lihat ada metilnya. Jadi kita harus gambar struktur kursinya ya supaya lebih jelas. Kayak gini. Ini kan dia ke atas ya udah taruh atas aja. Oke. Ini posisi nomor satu, dua, tiga. Jadi kan nanti apa namanya metilnya kan tiduran di sini kan. Iya, tiduran di sini positif. Nah, kita lihat kira-kira BR itu ukurannya berapa? 80. Sedangkan C itu cuma 12, ya kan? Jadi kira-kira kalian mau nggak yang gede itu tabrakan dengan metil? Ya tentu saja jangan dong ya. Jadi mau nggak mau BR-nya dia akan masuk dari bawah gitu untuk menjauh dari si metilnya. Jadi nanti produk kita itu kayak gini, kayak gini. Jadi dia menjauh dari metilnya, maka BR-nya tetap ke belakang gitu ya. Dan ke belakang, dianya ke atas. Udah. Yang C juga sama, ini sangat jelas BR muatannya pasti negatif, parsial negatif. Akibatnya dia menarik elektron dari C tetangganya. Jadi muatannya kita lihat, wow, udah negatif. Ya udah langsung serang aja gitu ya. Langsung serang, BR-nya bye-bye. Nah, ini yang sering lagi orang lakukan adalah korupsi. Jadi supaya tidak korupsi gimana? Kita lakukan pendataan. Gimana? Namain A, B, C. Ini namain ya. Satu, dua. Lalu sisanya ya udahlah ya. Jadi kalau kita lihat jadi gimana gitu. Kasih nomor 21 ya. 21. A-nya harus ada dong ya. Ya udah.
Jadi dengan siapa? Dengan B, lalu dengan C. Halo, internetnya putus ya tadi. Halo. Masuk. Oke. Jadi kalau yang ini juga sama, dia nyerang C-nya selalu gitu, I-nya pergi. Ya. Jadi ini sama aja kan ya kalau kalian lihat ya, udah dikasih tahu. Jadi langsung jadi gini, langsung ganti aja jadi OET, udah selesai. Langsung, kalau bisa kita kerjain secepat mungkin supaya bisa coba yang lain ya. Lukiskan reaksi mekanisme lebih dari satu tahap. Ya, ini kayak gini. Nah, kita kalau kayak gini kan ada tanda tanya bingung gitu loh. Jadi gimana? Kita nomorin aja dulu. Oke, kita nomorin kayak kita perlu berapa sih gitu loh. Jadi kalau kita hitung ini ya sama lah ya. Ini udah sama, ini juga sama, ini sama. Jadi yang kita perlu tambahin adalah siapa? Adalah ini, ya kan? Nah, ini kalian harus lihat, ini aldehid. Oh, ini juga awalnya bekas aldehid, ya kan? Dia kan pasti bermuatan positif, ya kan? Jadi yang ini kita nomorin aja lah ya, mana warnanya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya kan? Ya, artinya kita paksa supaya nomor tiga teh, supaya dia bisa jadi negatif gitu, loh, biar cocok gitu. Biar jadi negatif. Jadi siapa yang bisa bikin dia jadi sumber negatif gitu. Jadi kalau kita gambar dia tuh seperti ini ya. Ini OH, OH, cetek, 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 cetek. Ini kita potong di sini kan kerennya kayak gitu. Panahnya jadi apa? Gitu, gitu, gitu. Gitu kan. Ini OH muatannya positif. Ditambah ini muatannya yang OH muatannya negatif. Ya udah. Artinya ini awalnya berasal dari mau nggak mau cuman bisa dari keton gitu ya. Iya, cuman bisa dari keton. Ya sudah, dapet deh. Jadi keton ini, jadi ini kasih nama siapa ya? A ya, Iga Magerah. Jadi kita kasih nama A, pertama kita kasih ini dulu. Ya, gini, gini, gini. Nah, kita kan pengen supaya H-nya yang keambil tuh yang sebelah kiri, ya kan? Jadi kita harus cari bahasanya tuh yang kecil-kecil gitu. Bahasa yang kecil siapa? Em, bahasa yang kecil, sebentar. Bahasa yang kecil yaitu contohnya kayak metil, metil O, apa sih? Metoksida, oh ya metoksida. DME omin gitu ya, MeOH. Nah, tapi kita juga harus lihat di A ini dia juga punya H alfa. Kita ingin mencegah supaya dia tuh jangan ngambil yang ini gitu loh. Gimana caranya? Ya udah, ketonnya kita reaksiin dulu dengan ini dulu. Jadi A-nya belakangan. Oke. Jadi kita mulai dari ketonnya dulu. Oke, ketonnya mana? Ini gini-gini, kita kasih ini, dia jadi gini dulu. Kita pastiin dulu gitu. Omin, gitu. Udah, lalu ini ya udah. O minus kan diambil tadi ya. Udah, habis itu baru kita kasih dengan si A. Habis itu dia jadi edaknya nanti. Itu mana sih? Jadi OH, dia tetap jadi keton kan. Lalu ya udah, ini tinggal kita reduksi. LiAl H4. Udah selesai jadi. Satu Li4, dua H3O plus. Gitu ya. Jadi deh. Mhm. Hmm. Itu. Jadi intinya kalian harus lihat kepolaran dari ikatannya gitu. Kayak asal usulnya. Oh, asal usulnya dia teh dari apa? Dari suatu muatan positif. Ya udah temennya harus bermuatan negatif.
Gimana caranya supaya kita bisa mendukung kenegatifan itu? Ya udah, sebelahnya lagi harus muatan positif. Ya udah, dari bekas karbonil. Yang ini juga sama, bedanya kalau benzen kita harus lihat dia tuh posisinya, oke? Terus lihat nih, yang spesial lagi apa? Dia ada mengandung OH, ya kan? Artinya, kita harus mengubah ini jadi OH. Ini harus langsung kepikiran, dia pasti pakai diazo, ya. Pasti pakai diazo. Jadi, kalau gitu, langsung aja kita masukin metil dulu, supaya dia pengarah, apa namanya, or ortopara, gitu ya. Kenapa metil dulu? Kenapa enggak diazo dulu? Misalnya nanti NH2 baru metil gitu ya. Kita lihat dua-duanya ya. Ini kan pertama CH3Cl, AlCl3. Jadinya apa? Satu CH3 gitu kan. Baru nanti kan yang apa itu HNO3 lah, H2SO4. Dia kan nanti ya yang jadi itulah ya sampai pusat. Ya apa? Ini GWS. Ih, NO2 baru nanti kan udah jelaskan H2SN. Ini mau pakai Fe ke, mau pakai Pd, terserah gitu ya. Lalu pokoknya dia bakal jadi NH2, udah biasa ya, Na, NO2, HCl, ini garam diazo, diingat-ingat ya. Dia apa? N2 plus, Cl min, lalu tinggal dikasih air, jadi. Nah, kadang kan bisa juga, kenapa nggak gini? Apa namanya? Ini kita ganti warna biar jelas. Kenapa nggak kita kasih HNO3 H2SO4 dulu ya. Nanti dia jadinya apa? NO2 dulu, habis itu baru kita reduksi H2SN jadi apa? Kan sama aja gitu, ya kan? Masalahnya NH2 itu lebih barbar. Karena lebih barbar, nanti dia bisa multimetilasi. Metilasinya bisa terjadi banyak banget. Kita ingin menghindari itu. HCl3 dia bisa ngebentuk banyak banget. Jadi kita nggak pengen itu terjadi. Tambah NH2 gitu. Jadi banyak produk samping. Jadi kita nggak pengen itu terjadi, makanya kita mulai pakai ini dulu, di mana dia iya pendorong, tapi pendorongnya lebih lemah gitu. Makanya kita pakai dia. Ini di save dulu sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan. SO. Oke, kita lanjut. Apaan? Sekarang struktur. Ya, atau ditanda. Ini udah jelas ya dari apa namanya dari SOP dulu awal ya. Ini lihat aja asal dia punya dua O langsung bacok. Oke, jadi apa? Langsung jadi keton ya. Kalau mau ingat ceritanya itu kalian bisa ya mungkin bisa ulang-ulang lagi. Soalnya aku pengen jelasin tapi takutnya waktunya mepet gitu. Jadi tolong dibaca-baca lagi catatannya ya. Oke, soalnya ini kebanyakan cuma ngafal-ngafal rumus aja. Jadi aku lebih nekenin ke soal-soal yang pakai logika ya. Lalu yang B ini juga sama, lihat nih ya. Dia ini mirip enol, ya kan? Kalau enol itu seperti ini, enol jadi asal katanya N, ol. Ol itu dari alkohol ya. N itu dari alkena, yaitu yang sini ya kan? Jadi alkena lalu dengan alkohol gitu ya. Jadi ini dia bisa langsung copot sama aja. Jadi keton juga. Mungkin nanti di akhir pada waktu aku bisa kasih ringkasan reaksi-reaksi ya yang biasa kita pakai. Ya. Mana mouse-nya hilang? Coba. Yang ini ditanya regennya. Pertama kita lihat dulu ini senyawa apa sih? Lihat ya, hitung dulu ya seperti biasa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa nggak ke sana? Karena kalau nggak kita bingung ini metil dari mana. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wah, kok mirip ya? Mencurigakan.
Mencurigakan ya, kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat, kemungkinan besar. Nah, sama lagi kayak tadi. Ini nomor 3 pasti bermuatan positif, ya kan? Karena dia tepat nempel dengan O. Jadi nomor 4 dan 2-nya itu harus bermuatan negatif, ya. Akibatnya, 4A yang di seberangnya itu harus bermuatan apa? Harus bermuatan positif. Kayak gitu, harus bermuatan positif. Artinya, kita lihat, apa ya yang awalnya bermuatan positif? Kita kasih ikatan rangkap 2. Jadi dia awalnya dari struktur yang kayak gini. Jadi kalau kayak gini, dia tuh bisa dengan mudah menerima serangan. Gimana serangannya? Nukleofil menyerang, naik ke atas, naik. Jadi dia sangat mudah untuk diserang. Jadi apa? Nukleofil nempel, ini double bondnya ke sini, nanti omin ke atas gitu ya. Kita lihat geser semua satu gitu. Karena O-nya suka dengan elektron, jadi dia bisa nampung sekali. Jadi omin. Nah, nanti ominnya tinggal turun lagi, nanti dia ngambil H plus dari air gitu. Maka ketonnya tetap terjaga. Jadi ini cukup kita kasih satu, kita kasih bahasa apa aja sih. Tapi aku lebih suka pakai ini, MeO-Min, Na plus, ya supaya bahasanya lebih mantap aja sih. Lalu duanya kita kasih yang tadi, yang kita barusan gambar. Ini baru tiganya kita kasih H plus, udah selesai. Berikutnya yang D juga sama ceritanya. Kalau kita lihat, dia masukin 2 kali alkil ya. Alkil A dan alkil B. Kita lihat dulu. Yang A ini sudah sangat sering, yaitu dia di posisi alfa. Artinya apa? Artinya di posisi alfa dia akan diserang. Jadi A ini alkilnya harus nanti bermuatan positif karena C di sini harus bermuatan negatif karena dia di sebelah karbonil yang positif gitu ya. Jadi selalu selang-seling. Artinya yang B kalau kita lihat harus bermuatan positif gitu loh. Artinya B-nya malah harus yang B-nya ini nanti bermuatan negatif gitu. CH3-. Nah, CH3- biasa kita langsung kepikirannya, langsung Grignard. Nah, itu nggak boleh ya. Karena Grignard adalah yang kenegatifannya jelas gitu. Itu sangat artinya dia akan menyerang yang positifnya juga jelas. Yaitu dia akan langsung nyerang yang di atas gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita pakai yang ini negatifnya tuh rada malu-malu gitu. Itu contohnya adalah CH3 2 kali Culi atau CH3 2 kali CD ya. Jadi ini terserah mau pakai yang mana. Kalau yang atas namanya Gilman, yang bawah ya itulah ya. Gilman yang bawah ya organokadmium ya terserah. Lalu jadi kita lihat ini kan dia tuh menggait gitu loh. Soal C itu merupakan landasan dari soal D gitu ya. Artinya kita harus ngasih satunya CH3 2 kali Culi dulu supaya nanti dia tuh jadi masuk dulu kan di bawah ya. CH3 dengan reaksi yang sama kayak di sebelah nih ya. Ya, habis itu baru kita kasih duanya, kita kasih basa NaOH lah kali ini sesekali ya. NaOH supaya dia ngambil H yang di sebelah sini. H yang di sini untuk menyerang siapa? Tiganya baru etil klorida gitu ya. Etil klorida. Jadi deh. Dah, kita lanjut. Reaksikan bereaksi dengan mekanisme. Gede banget sih. Udah kita kecilin. Sebel. Ya, jadi kayak gini. Nah, ingat, kalau yang ketemu kayak gini, selalu lihat kenapa sih dia sampai susah-susah gitu loh. Ngasih 2 karbonil sekaligus. Ngapain ribet-ribet? Karena dia ingin mengasamkan yang ini. Kita ingin manfaatin H alfa yang ada di sini gitu. Supaya dia bisa menyodok-nyodok. Nah, jadi kita nomorin dulu. Terus, yang sebelahnya ini, dia tuh replaceable banget. Karena bisa kita panasin dan hilang jadi CO2 gitu loh.
Jadi kalau kita nomorin ini tuh nggak dianggap lah. Jadi ini jadi nomor satunya dari sini aja, dua, tiga. Udah itu aja yang penting. Ini pasti bakal hilang gitu, bodo amat. Kita cuman pakai dia untuk ngebantu menghasut si H hidrogen supaya pergi, supaya dia bisa manjangin alkilnya. Sisanya bodo amat ya. Ini satu, dua, tiga. Nah, tadi kita kasih nama siapa? Ucup gitu ya. Nama Ucup sama benzen ya. Jadi yang nomor tiganya kita lihat dia kan tadi diambil kan, diambil sama basa. Pasti selalu gitu. Kalau ketemu soal-soal kayak gini, pasti diambil. Jadi tiganya harus bermuatan negatif. Artinya si Ucup harus bermuatan positif. Nah, bermuatan positif gampang banget. Kita kasih alkil halida aja gitu ya. Jadi ini pertama kita kasih basa, naik, naik gitu ya. Jadi apa? Gitu, keton gitu, double bond, omin, oet. Nah, habis itu kita kasih dengan siapa tadi? Ucup dengan si benzen gitu ya. Lalu kasih BR gitu ya. Lalu jadi omin turun, nanti pasti yang nyerang pasti H alfanya. Nyerang BR-nya bye-bye. Udah deh. Jadi gitu 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 mager banget gitu 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 kasih benzen ya biar nggak korupsi kasih nama lagi tadi ya siapa aja si Ucup dan si benzen gitu ya. Ya mulai GWS tulisan nah sisanya kita lihat tadi kita udah bilang yaitu expand apa mudah digantikannya cukup dengan hidrolisis ya cukup cukup dengan NaOH satu nanti dia apa OET-nya hilang jadi omin gitu ya. Lalu duanya kita kasih H plus dengan suasana panas. Ini karena nggak muat mekanismenya di sini aja. Ya, jadi OET ini dikasih apa tadi NaOH ya kan OH gitu ya. Jadi kita sodok gitu. Sodok naik turun tendang bye bye. Jadi kita bakal punya apa? Ini OH gitu ya. Dikasih asam berikutnya ya kan dikasih asam jadi OH gitu ya. Bahasa pertama. Ya. Oh ya ya. Habis itu ini dekarboksilasinya gimana? Ini kita rotate dulu ya. Kita rotate dulu. Jadi apa? Jadi OH-nya ke atas. Oke. Nah, ini kalau kita panasin ini sangat mudah terjadi. Jadi PbO-nya ngambil, ini negatifnya ngasih ke sini, dia kaget, jadi dia ngasih ke sini, naik ke atas. Jadi intinya dia langsung jadi apa? OH double bond di sini ditambah CO2 gitu. Nah, ini kan enol. Enol bisa berubah jadi ya bla 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 ini ya. Ya. Nah, terus ini tadi aku belum bilang bahasanya itu juga harus spesifik buat yang pertama aja. Yang pertama itu ini kan ada OET kan. Jadi kita harus bahasanya adalah harus OET min juga gitu. Harus OET min juga. Kenapa? Sebab kalau seandainya kita iseng pakai O IPR gitu ya. Itu dia strukturnya isopropil jadi kayak gini. Oke, nanti dia cuman akan nyerang C yang ini, C yang di karbonilnya ya. Dia nanti OET-nya berubah jadi OIPR doang, nggak guna gitu loh. Kita nggak pengen itu terjadi. Jadi kita harus pakai bahasanya yang OET juga gitu ya. Itu spesifik diingat-ingat. Oke, kasih atas pengingatnya. Berikutnya, yang ini dia cuma mau sekali doang. Jadi harus dalam suasana apa? Suasana asam. Jadi langsung BR2 hoak gitu ya. Harus hoak. Kenapa? Sebab kalau dalam suasana basa, ya kita gambar dulu mekanismenya ya. Itu kan kayak gini ya kan. Ini di protonasi dulu ya. H OAK. Gitu ya. Jadi jelas ini kan asam kan. Ya udah asam akan diambil sama yang banyak elektron. Cetok gitu kan. Mau nggak mau apalagi ya gitu 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 OH muatannya positif ya dia nggak stabil maka dia akan ngambil hidrogen yang ada di sebelahnya gitu ya diambil sama siapa ya udah OH aja gitu ya. OH-nya akan mengambil
cetok, ngambil ke atas, ngambil ke atas, ya. Jadi kita punya apa? OH sama ini kayak gini, ya kan? Nah, ini orang udah hitung gitu loh energinya. Ternyata ikatan CO ditambah ikatan CC itu nilainya lebih kecil dibandingkan ikatan C double bond O. Maka C double bond O sangat suka untuk terbentuk gitu loh. Jadi mau nggak mau dia akan turun lagi gitu ya. Turun. Nah, kali ini dia nyerangnya siapa? Si bromin gitu ya. BR. Akan copot ya udah deh. Dia jadi apa? Itu BR ya. Nah, kalau kita pakai suasana basah, hidrogen yang ada di sini sifatnya tuh makin lama makin asam. Kenapa? Kalau yang di awal, yang narik dia tuh cuman si keton, ya kan? Jadi ikatannya lumayan kuat lah. Sekarang yang narik siapa? Ada keton dan juga ada BR gitu loh. Jadi dia lebih asam. Jadi kalau kalian kasih basa, dia akan sangat reaktif. Dia akan deprotonasi lagi, lanjut lagi. Itu kita nggak mau gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus pakai suasana asyam. Oke, harus pakai suasana asam. Au. Ya, begitu kita lanjut. Nomor 6, melalui analisis ya diskoneksi dan siton ya. Oke. Iya nggak muat. Bagus. Paste ya kayak gini. Ya. Nah, gini kan dia minta analisis retrosintesis. Jadi kalau gitu kita harus mulai dari produknya dulu. Oke, dari produknya balik jadi ini. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu. Lihat dulu yang nambah tuh siapa aja gitu. Kita lihat dulu ya. Ini 6 udah pasti ada sama metil satu. Jadi 6 udah pasti ada sama metil satu. Jadi tambahannya adalah satu ya. Soalnya ini sebelumnya O, iya kan? Sekarang berubah jadi C. Nah, loh, artinya dia adalah karbon tambahan bagaimanapun caranya. Kita lihat nanti. Pokoknya kita harus tahu dulu berapa C yang kita perlukan gitu. Satu, dua, tiga, empat, iya kan? Jadi ini kita perlu empat ya. Terus kita lihat, ini karbonilnya aman. Oke, dia aman, sehat. Tapi yang bawah loh kok hilang. Waduh. Jadi mau nggak mau itu yang kita bacok gitu ya. Kita bacok. Panahnya juga yang spesial, pakai yang dua. Oke. Bacoknya jadi apa? Bacoknya ya sesuai yang kita punya. Kita punyanya apa di awal? Punyanya karbonil ya. Jadi dia sumber C yang positif. Artinya 4, 3, 2. Ini C-nya harus bermuatan negatif nanti, ya kan? Harus bermuatan negatif. Oh, nyangkut. Kalau gitu, ya ini mah udah pasti gitu loh. Sebelah, siapa namanya? Sebelah keton, pasti muatannya negatif gitu. Karena dia bisa kita ambil H alfanya. Tinggal masalah kita bagaimana membacok si 3 dan empatnya ini loh. Jadi mau nggak mau, kita bacoknya di sini ya. Kita lihat, ih, nomor empatnya nempel dengan yang ada metilnya nih. Yang ada metil, dia di sebelah siapa? Di sebelah keton. Dua lagi ketonnya. Ya udah, artinya dia harus bermuatan negatif di sini. Yang di seberangnya itu harus muatan negatif. Artinya, si C nomor 4 harus muatannya harus positif. Jadi, kalau kita bacok lagi, kasih panah lagi yang hijau, mana yang hijau? Hijau. Mana hijau? Oh, yang di sini. Jadi kita bakal punya gini, metil ke atas, keton ke bawah, ditambah 4 yang positif, tadi yang sudah dijelaskan, bahwa dia harus alkena gitu ya. Alkena yang terkonjugasi dengan siapa namanya? Keton gitu ya. Ya udah, ini tinggal kalian kasih apa? Jadi untuk yang A cukup kalian kasih bahasa ya. Nah, ini kan bahasanya bebas gitu ya. Iseng ya, OIPR lah sesekali ya.
Omin itu dia ngambil H yang ini, ambil, cetek, naik gitu ya. Tadi jadi apa? Omin, double bond gitu, 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 gitu. Dia akan menyerang siapa? Menyerang yang tadi kan. Jadi ominnya turun, menyerang situ, naik, naik gitu ya. Set, 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 set. Ini O-nya turun, metilnya tetap, nambah, nambah, itu double bond, omin gitu ya. Ini ada ketonnya ya. Ini dia tinggal turun, lalu nyerang air gitu ya. Dah, tinggal kita kasih bahasa lagi, NaOH. Nah, kalau mau yang spesifik, kita lihat H alfanya nih sekarang banyak banget nih ya. Ada di sebelah sini, ada sebelah sini, ada yang sebelah atas, ada yang sini. Kita pengennya yang paling bawah, yang paling dikit temennya. Jadi kita pakai bahasanya yang gede gitu ya, supaya dia spesifik ngambil hidrogen yang paling free. Jadi pakai O tebu gitu ya, pakai tebu supaya dia spesifik ngambil hidrogen yang bawah. Ambil, ngambil gitu ya. Ish, ih, gitu, 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 gitu. Ya, sekarang double bondnya jadi bawah omin gitu ya. Tinggal omin turun, dia serang, lalu dia naik. Jadi kita akan ngebentuk apa? Yaitu, ini karena mager, kita kasih beberapa step langsung. Intinya dia dehidrasi. Oke, gitu, 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 gitu. Gitu. Nah, ini kalau mau kita kasih apa ya? Kasih G lah di sini. Jadi yang G ini lanjutannya gimana tadi? Jadi omin, ya kan? Ke atas, sekarang udah nempel nih ya. Itu, gitu, gitu. Nah, ini kan dia pasti protonasi dulu ya kan sama air. Oke, diprotonasi dulu. Tek, gitu ya. Ya, ini ya cuma ngulang-ngulang dulu. Ah, sabar ya. Jadi kalau kita gambar ini jadi OH, begitu. Nah, ini dia tuh bakal ngambil H alfanya dulu. Kenapa? Karena kita dalam suasana basa. Jadi kita nggak bisa langsung memprotonasi yang ini, lalu nanti kita kasih apa namanya? Kita kasih asam gitu, ribet. Jadi dalam suasana basa ini reaksi yang terjadi. Dia ngambil H alfanya lagi, ini tetap OH, jadi dia ngebentuk enol lagi ya, ion enolat lagi, tinggal omin turun ke sebelah bye-bye. Jadi kita bakal punya apa? Alkena gitu. Dah seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja. Oke, tidak ada, kita lanjut dulu. Nah, ini sama, hitung dulu, selalu hitung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita punya 7 karbon. Di akhir kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya tambahannya. Oke, kenapa? Karena ini alkilnya tuh lurus semua. Kok tiba-tiba ada yang bercabang keluar gitu. Jadi itu pasti merupakan suatu tambahan ya. Terus kita lihat satu pasti muatannya apa? Positif tuh ya. Nomor satu muatannya pasti positif karena dia langsung bertepatan dengan si keton gitu ya. Begitu pula dengan nomor 7 ya. Artinya nomor duanya harus negatif. Selalu gitu seberang-seberangan. Jadi positif negatif. Artinya ini yang kita manfaatin gitu ya. Nomor 6-nya yang kita manfaatin. Iya kan? Soalnya lihat tuh, 1 nempel sama 6 tuh ya. 1 nempel sama 6. Jadi kalau kita lihat 6-nya bisa kita ambil dengan kita kasih bahasa apa? Harus sama dengan esternya ya. Jadi oetmin gitu ya. Oetmin ambil H, cetek ke atas, kita gambar. Nah, mungkin biar memudahkan kita putar dulu ya. Kita plot twistin dulu ya. Ini,
Gitu. Jadi kalau kita nomorin gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi 6-nya tadi udah diambil, maka dia jadi apa? Jadi double bond dengan O minus, oke? Jadi O minusnya balik lagi menyerang si nomor 1. Naik ke atas, ya naik dulu, maka kita jadi apa? Set, ini ikatan baru jadi O-min dan OET, ya kan? O-min OET, lalu ini jadi CO2 add, ya kan? Jadi ini dia bisa turun, lalu menendang OET-nya pergi. Maka kita akan punya apa? Gitu. Ini CO2 add. Nah, ini mirip lagi dengan siapa? Mirip dengan yang kita manfaatin di atas. Kita manfaatin siapa tadi di atas tuh ya, yang A kita manfaatin untuk menggait si Ucup. Begitu Ucupnya udah nempel, ya udah kita tendang aja. Ceritanya juga sama kayak gini. Ini kita manfaatin keasaman di sini. Jadi kita kasih siapa? OET lagi, oke? Kasih OET min, ambil, naik, naik ya. Itu O min, ya oke. Nah, ini CO2 add, kita kasih apa? Etil iodida. Jadi turun, tendang, bye-bye. Begitu udah menggait si etil, ya udah kita buang aja. Kita buang, ini ada etil. Ini mekanismenya sama lagi, nanti bisa kalian gambar ulang sendiri. Oke, jadi 1 NaOH, duanya langsung H plus, panas. Langsung jadi deh. Itu sama gitu. Save dulu sebelum ada aneh-aneh terjadi ya. Nomor 8. Salah. Nomor 7 dulu. Sorry. 8. Salah. Nomor 7. Dari produk ya dia Diels-Alder Genovil berikut. Jadi kalau dia Diels-Alder, dia selalu punya diena, dari namanya udah jelas diena. Jadi 2 alkena. Lalu ini dienofil. Jadi ya kayak apa namanya? Elektrofil, tapi ya dia grup untuk reaksi alkena. Untuk apa reaksi Diels-Alder, sorry. Di kayak gini sama COH, ya kan? Ya udah langsung tempelin aja. Jadi apa? Ini tempelin ke sini, lempar ke bawah, tempelin. Maka jadi apa? Ini kasih nomor kalau bingung, selalu kasih nomor. A, B, C, D, lalu E, F. Gitu ya. Kayak gini ke atas. Kenapa? Sebab kita udah kasih nomor tadi. Mana warna birunya? A, B, C, D, E, F. Di E nempel siapa? COH ya. COH, lalu BC-nya terbentuk ikatan rangkap ganda ya. Ya. Lalu yang ini juga sama C-nya. Ini bahkan dia sudah baik hati, sudah langsung di tempat yang bagus. Jadi langsung kita teplokin ke sini, teplokin ke situ, pindahin. Nah, kalau mager, ininya biarin aja kayak gini. Jadi kita tetap biarin kayak gitu. Paling kita kayak minggir dikit dong, boleh nggak? Ya, minggir dikit bro. Soalnya ada yang baru nih, yang kayak gitu. Ya, nempelnya dengan siapa? Kayak gitu, lalu kayak gitu. Dikopas saja. Lalu kita lihat, ini kan awalnya triple, sekarang jadi double. Karena satunya dikasihin. Yang seberangnya juga ada double-nya. Satu. Oke, nah dan oke, nah ya, udah selesai. Yang B juga sama, langsung kopas saja ya. Langsung gimana? Nah, ini paling enak sih kayak gini biasa. Ya, ini kan dia apa namanya? Ini kan yang positif gitu. Kenapa? Karena dia kan ditarik gitu sama O-nya. Jadi yang positif diserang, tempelin aja langsung ya.
Ya langsung aja sih, nggak ada halangan. Atau ya langsung serang aja, langsung tempel ya. Serang, serang, stop. Langsung jadi. Ih, udah habis halamannya. Iya. Jadi kalau kita gambar langsung gimana? Begini. Oh, CH3 langsung jadi gitu. Ini langsung kasih aldehid. Udah selesai. Nah ini kan kelihatannya rada plot twist gitu kan. Loh kok ini trans gitu. Sedangkan kalau mau reaksi dia tuh harus selalu cis gitu loh. Jadi ini kita puterin gitu ya. Kita puterin supaya dia jadi gini dan gini. Nah, tapi untuk metilnya gimana? Kita lihat dari orientasi awal dia. Lihat nih ya, ini kita kasih nama siapa? Asep gitu ya. Ini kita kasih nama Budi. Si Asep dari awal dia tuh berlawanan, ya kan? Tuh ya. Si Asep berlawanan ya. Jadi yang ini kalau satu ke sini, satu harus ke atas untuk mengikuti kemauan si Asep. Si Budi juga sama. Ini berseberangan ya kan? Iya tuh, berseberangan. Jadi kalau si Budi satu ke atas, bawahnya juga harus berlawanan gitu. Pokoknya harus berlawanan. Baru deh kita teplok dengan siapa? CN dan CN. Jadi ini sama aja dia nyerang, nyerang, nyerang. Jadi apa? Gitu, gitu, gitu. CN dan CN udah selesai. Gitu. Ini kita save dulu. Tambah halaman baru. Ya, kita paste. Ya, lukiskan A dan B yang menghasilkan ya Diena. Jadi dia harus kaya dengan elektron. Ya, jadi kalau kayak gini, kita cara liciknya puterin lagi aja. Jadi ini kita puter ke atas, ini kita puter ke bawah, puter lagi. Jadi kan kelihatan ikatan mana yang copot, yang ini kan dia. Ini copot nih, ini copot, ini juga copot, ya kan? Ya kan pasti pecah gitu kan. Soalnya udah single diputusin lagi, udah single diputusin lagi. Pasti pecah gitu. Maka dia jadi gini ditambah gini, ya kan? Ini CO2Me, ini CO2Me. Nah, masalahnya dia mau satu ke depan, satu ke belakang. Artinya gampang banget. Ini cukup kita seberangin aja ke sini ya. Ke sini. Ini CO2Me gitu ya. Kenapa? Jadi ceritanya gini. Ini kan ikatan double bond ya kan? Double bond itu aslinya kayak gimana? Kayak gini. Aku miringin dikit. Ceritanya kayak gini kan. Jadi biar kelihatan semua ikatan apa nama ikatannya lah ya. Kan gini kan. Gini sama gini. Nah, nanti tuh dia ketemu dengan P-nya yang mana? P-nya yang ini gitu loh. Ya kan? Nah, nanti ceritanya dia tuh sangat suka untuk mengikat ini kan ada C, ini kan ada double bond ya kan? OH, OCH3 ya. Ini juga ada seandainya dia adalah suatu yang cis, oke? OCH3. Jadi, ikatan si siapa namanya orbital P ini, dia tuh sangat suka untuk berinteraksi dengan PEB-nya si O gitu. Jadinya dia kan tuh seakan-akan mengikat gitu loh. Seakan-akan tuh mengikat. Supaya nanti kalau dia nempel, kasih ganti warna, dia nyerang gitu kan. Ini dia nyerang, pindah gitu. Nanti tuh dia bakal sehadap gitu. Dia bakal masuk, nempel gitu kan. Nanti jadi di sini, nanti tuh dianya tuh ke dalam gitu. Ini yang bisa kita sebut sebagai endo. Ya itu dia ke dalamnya gitulah gambarnya. Jadi dia tuh sehadap sama-sama ke dalam. Tapi yang ini tuh berseberangan. Nah loh, kok bisa berseberangan? Artinya dari awal dia memang berseberangan. Jadi kalau kita gambar ulang, ya gitu, gitu, gitu. Dia tuh cuman satu gitu loh. Yang bisa diikat sama si ininya gitu. Sedangkan satunya lagi dia tuh menjauh ke sono. Jadi dia kagak bisa untuk berinteraksi untuk diikat gitu. Jadi satu mendekat, satu malah menjauh gitu. Jadi reaksiin kayak biasa gitu ya. Maka dia akan ngebentuk ya yang ini gitu.
Ya, di mana satu ke depan, CO2 satu putus-putus, CO2. Udah, jadi ini harus yang trans, oke? Jadi DNA-nya ini yang A, dienofilnya yang B, ya kan? Sudah, kita lanjut. Ini mekanisme ya. Nah ini kalau aku lihat-lihat ya dari soal-soal dulu tuh ya, Bu Alni tuh sangat suka dengan soal-soal ya yang mekanisme dengan pakai regennya aneh-aneh. Entah kenapa. Yang penting tuh logikanya gitu ya. Nah gini logikanya kita lihat apa logika. Jadi kalau seperti ini kita lihat mana yang berubah gitu loh. Mana coba. Ini jelas kagak yang TRO jelas dia nggak berubah. Mana? Nih, jelas kagak berubah, jelas kagak berubah. Ini juga sama nih trio whatever this is. Trio whatever this is. Yang berubah adalah I, tapi C-nya tetap ya. I-nya doang yang berubah, sama ini CO2-nya. Ini kan basically sama aja gitu ya. Sama aja. Bener kan sama aja. Kayak dia tuh nggak ada pertambahan C apa-apa. Cuman kita pengen supaya tuh I-nya copot dan CO2-nya bisa menyerap. Jadi ini kita gambar ulang aja biar gampang. Set, sat, set, sat, set. Yang gambar aja yang cepet. OTR. Ini bodo amat OTR-nya apapun. N-nya nyerang ini kan CH2 ya kan? Ini CH2 ya. Jadi itu CO2H. Jadi ini OH ya kan? Jadi inilah gunanya Ag2O. Pertama, dia bisa bertindak sebagai suatu basa gitu ya. Jadi dia bisa bereaksi dengan air gitu. Pokoknya dia ngasilin ion OH min ya. Sama nanti Ag-nya tuh sangat suka dengan siapa? Sangat suka dengan I. Jadi I-nya bisa dengan mudah diambil oleh Ag. Terus OH minnya ngambil H yang ini, O-nya dipakai untuk menyerang gitu. Menyerang C, lalu elektron Ci-nya diambil sama si Ag. Maka langsung jadi. Langsung jadi produknya ditambah AgI. Ya, AgI solid ditambah H2O gitu. Langsung lanjut. Jelaskan mekanisme reaksi, jelaskan peran Naume ya. Sama lagi kita lihat kebanyakan tuh nggak berubah, cuman Ome-nya apa BR-nya berubah jadi Naomi. Oke. Nah, kelihatannya gampang ya, langsung SN gitu. Langsung cetek babai. Nah, itu tidak boleh. Dan poinnya langsung nol. Kenapa? Karena ini adalah C yang bersifat apa? Bersifat sp2. Oke? sp2 ya. Jadi kalau sp2 dia tuh tidak bisa ada SN gitu ya. Tidak ada SN di CsP2. Oke, ingat itu baik-baik ya. Kenapa? Ya karena bentuknya tidak mendukung. Dia tuh kan ada apa PEB-nya gitu kan, ada PEB. Jadi kalau dia mau SN artinya dia merusak si apa namanya double bondnya ini. Itu sangat tidak disukai dan sangat impossible lah. Jadi gimana dong? Mau nggak mau kita memanfaatkan si O-nya ini yang di sini. Jadi omemin ya dia akan datang menyerang adisi gitu ya. Adisi ke atas, dia akan ngebentuk apa? Mager sekali ya kawan-kawan. Hehehehehe. Ini ini Br ya. Ini nitrogen, ini jadi double bondnya pindah sini O minus ya. Ini mager sekali, mager. Ini nempel dengan nitrogen gitu ya. Nah, ini O-nya turun, pindah ke sini. Yang ketendang sekarang adalah BR-nya. Ya. Ketendang langsung jadi deh. Gitu. Jadi NaOH-nya bertindak sebagai nukleofil. Lalu BR-nya living group. Lalu sifat reaksinya adalah sebenarnya dia SNAR. Kenapa? Karena dia substitusi di bagian aromatik gitu loh. Dia substitusi di bagian aromatik. Udah gitu doang. Lalu kita langsung lanjut. Nomor 11 ya. Lukiskan mekanisme reaksi ya. Ini sama lagi ceritanya udah habis salah.
base. Jadi sama lagi kita lihat OH-nya pokoknya harus apa? Harus hilang. Pokoknya itu gimana ceritanya? Pokoknya harus hilang ya. Lalu boknya tetap, tapi H-nya juga harus hilang. Mantap. Jadi kita lihat ya. TSCl. Cl itu pasti muatannya negatif, ya kan? TS-nya pasti positif. Ya udah. Jadi dia yang disukai oleh yang negatif, ya kan? Siapa yang negatif? Ya, tentu saja si O, ya kan? N-nya juga sih, tapi masalahnya dia ada hidrogen gitu loh. Kagak boleh diapa-apain. Jadi mau nggak mau O-nya yang harus menyerang, gitu ya. O-nya yang harus menyerang, Cl-nya bye-bye. Jadi kita bakal punya apa di sini? Aha, N, H, bok, ya. Sampai ini punya OTS, ya. Lalu dikasih kotbu, ya. Kotbu ini buat apa? O tebu negatif, K-nya bodo amat. Jadi O-nya akan mengambil H yang asam. Siapa H yang asam? Ya dari nitrogen, mau nggak mau, ya kan? Ambil dari asam, cetek, cetek. Oke. Jadi kita bakal punya apa? Ini gini-gini. N negatif, lalu ini bok. Ya. Lalu ini jadi OTS. Jadi tinggal yang negatifnya menyerang C-nya. Lalu OTS-nya pergi deh. Kita bakal punya produk. Jadi TSCl membuat OH menjadi living group yang baik. Kotbu ini sebagai basa mengambil H dari NH-, ya. THF ya dia cuman pelarut, ya udah gitu doang. Cuman pelarut udah selesai. Lanjut nomor 12. Lukiskan mekanisme fungsi-fungsi masing. Ini sama lagi sih disebut. Sama selalu kita nomorin ya. Jadi kita tahu apa yang terjadi, gitu ya. Ini cincinnya karena bagus kelihatannya ya. Jadi kita namarin dari cincinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari cincin mulai dari O ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata benar. Dari nomor 5 ada sambungannya siapa? A, B gitu ya. A, B. Jadi kelihatan B-nya doang yang nambah, oke? Ya udah, ini kan dia sifatnya bahasa. Ya udah, mau nggak mau ini kita pakai teknik maksa aja, oke? Teknik maksa aja. Ada dua cara sih. Oh, mungkin kayak gitu. Ya, ya. Jadi dia ngambil bahasa apa? Ngambil yang paling asam dulu, cetek, oke? Jadi kita bakal punya apa? Ini O minus ya. Itu gitu, gitu ada keton ya gitu. Nah, O minusnya saking bahasanya dia bisa menendang. Menendang siapa? Bawahannya sendiri. Tendang, ininya copot gitu ya. Jadi kita bakal punya apa? O min, ya kan? Gitu, 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 gitu. Ini jadi pecah kan? Udah bener nih di nomor 5. Langsung dia ke sini. Jadi keton. Nah, aldehid ya, sorry. Jadi aldehid. Aldehid ini yang langsung diserang lagi sama si apa namanya Grignard ya. Langsung diserang. Nah, jadi kita langsung punya ini deh. Omin. Gitu, 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 gitu. Langsung omin metil. Nah, ini baru kita kasih H2O, baru deh jadi apa? Alkohol yang sekarang ya. Set, 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 metil OH. Ya, jadi ini kan kalau kalian sadar ini tuh gugus asetal. Jadi kita nggak boleh langsung metilnya nyerang gitu aja ke sini. Walaupun sebenarnya kalau gitu ya langsung jadi sih, langsung jadi cetek babai gitu. Tapi itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika metil datang dia akan nabrak, nabrak dengan 2O. Itu sangat tidak disukai gitu. Jadi kalian harus sabar gitu ya, tunggu dia terurai sendiri, baru nanti begitu selesai langsung jeder hajar. Langsung hajar dengan metil yang negatifnya itu.
Yang 13 juga sama. Ya, dikit lagi selesai supaya kita bisa lanjut ke set soal berikutnya ya. Ya, ini juga sama, Kotbu. Ini sisanya nggak ada yang berubah ya kan? Jadi intinya kita mau eliminasi aja ya. Dari atas, ini dari ganti ya yang bawah ya. Yang dari atas kasih Kotbu in. Gimana? Langsung aja ya. Ngambil H, cetek babai BR. Kita akan punya apa? Mager sekali digambar ulang. Itu double bond, ini BR, ini masih ada H, itu gitu H ya. Lalu O tebumin ya. Yang ngambil H, copot jadi BR. Ya. Langsung dia jadi. Sudah, jadi kotbunya jelas cuman sebagai bahasa. Udah selesai. Lanjut nomor 14. Oh iya. Apa itu? Apaan? Salah pencet. Ya, soal berikutnya. Oh ada, oke. Iya sebel. Jadi kalau gini, kita pakai gugus fungsi ya. Ish. Jadi ingat selalu apa pepatah mengatakan potong di gugus fungsi gitu ya. Ya, pusat viral tentukan konfigurasi absolut masing-masing pusat viral. Ya, kalau gini jelas kita pasti bacoknya di sini. Oke. Lalu di sini ya. Lalu jelas di sini. Jadi kalau gitu apa namanya? Tulis tandai pusat-pusat kiral. Jadi ya ini kita nomorin aja. Pakai apa ya? Ping lah ya. 1, 2, 3. Udah selesai. Ya. Jadi apa namanya? Sinton donor dan akseptor serta senyawa ekivalen. Jadi yang pertama kasih nama lah ya. A, B, C, lalu tengahnya D. Oke. Jadi yang A itu kita perlu apa? Sesuatu yang bermuatan positif. Jadi itu sama dengan kita kasih BR aja. Udah selesai. Kenapa? Karena dia O. O itu negatif. Ya udah, pasti harus cari yang positif. Yang B, ya ini mah dia cuman apa esterifikasi biasa. Udah selesai. Yang C juga sama. Ini cuman apa sih namanya? Ya amidasi ya gitu. Intinya kita ganti dengan Cl aja supaya dia mudah mengalami substitusi. D-nya ya udah. Ya, ini kita tebel-tebelin. Siapa? NH2, putus-putus-putus, NH2, putus-putus-putus, OH, cetek-cetek, cetek, cetek-cetek, cetek, OH. Udah selesai. Ya, terus kita tentukan apa namanya? Konfigurasi absolutnya ya. Ini ngulang-ngulang SOM lagi. Jadi aku ingatnya selalu gimana kita nyetir mobil gitu ya. Atau nyetir bom bongkar lah gitu. Kita lihat. Jadi O pasti kan yang MR-nya paling besar. Jadi dia harus dapat prioritas nomor 1 ya. Jadi OH-nya nomor 1 ya. Kita lihat. Ini kan atas bawah tuh sama-sama C. Jadi kita lihat yang temannya lebih bergengsi. Siapa? Tentu saja yang bawah. Karena dia nempelnya dengan nitrogen. Mantap. Jadi yang 2 bawah, 3. Jadi kalau kita naik bom bongkar gitu ya. Kita banting setirnya. 1, 2, 3. Ngueng. Kemana? Beloknya bakal kemana? 1, 2, 3 ke kiri. Belok kiri. Jadi itu namanya S. Tapi kita megang setirnya kebalik. Loh, poros setirnya kok ke depan gitu. Jadi kita nyetir kebalik. Jadi kita malah belok ke kanan. Jadi R. Ya. Gitu pula dengan yang bawah. Ini N. Ya, ini O bodo amat. Pokoknya dia nempel dengan O. Ini juga nempel dengan N yang bawah ya. Jadi N-nya pasti dapat nomor 1. Terus C-nya kita lihat. O sama N. Gengsian mana? Tentu O. Karena MR-nya lebih besar. Asik. Jadi yang atas dapat nomor 2. Mana pennya hilang? Nomor 2. Yang bawah dapat nomor 3. Lalu ini setirnya udah benar. Porosnya ke belakang.
Jadi kalau kita putar 1, 2, 3 belok mana asik. Jadi belok R. Udah selesai. Lalu yang bawah juga sama. Dia putus-putus-putus. NH2. Artinya hanya itu dia ke depan ya. Jelas yang sebelah kiri lebih kece karena dia nempel sama nitrogen yang MR-nya lebih besar. Jadi ini 1, lalu kiri duluan, baru kanan. Naik bom bongkar, belok mana itu? Belok ke kiri, kanan, belok kanan, tapi setirnya kebalik ya. Jadi ini belok S. Gitu ya. Jadi coba kita cek apa teh? Oh, sel tampil absolute configuration. Kita lihat apakah benar. Enter. Benar ya, dia itu RRS tuh ya. Dia RRS. Jadi kita sudah benar RRS. Udah deh. Lanjut ke soal terakhirnya supaya kita bisa cobain set yang lain. Soal 15, soal terakhir ya. Ya, paste. Jelaskan WK ya, apa fungsi dari NOH. Nah, jadi kok gini, ini kan kita lihat ini apa namanya cincin sebelah kiri bodo amat, dia kagak berubah. Begitu pula dengan yang metil bodo amat juga yang berubah, cuman ini aja intinya dia copot lalu mengalami apa namanya dehidrasi ya. Jadi ini kan sebenarnya kita pengen banget gitu loh buat ngapain? Buat membacok OH- gitu ya. Membacok OH- naik sini, naik turun tendang. Nanti kan jadi OH. OH-nya tinggal di dehidrasi itu. Tapi kalian harus ingat, dehidrasi alkohol harus menggunakan suasana asyam. Ini suasana basya. Jadi nggak mungkin dengan dehidrasi alkohol. Kita harus mikir cara lain. Gimana kita bisa menendang atau kita bisa bikin alkena tanpa perlu asam gitu. Jadi kemungkinan kita cuma bisa gini, O-nya ketendang gitu loh. Supaya bisa menendang, ada hidrogen yang harus ketendang juga gitu loh. Ada hidrogen yang harus ketendang untuk menendang O-nya gitu. Caranya ya udah kita pakai minta teman-temannya. Jadi kita pakai teknik menggocek. Eh, bro, ada O-H- datang nih. Ah, enggak kok. Ini cuman yang buat O yang di ujung kok, bukan buat kamu. Tenang aja. Buat O yang di ujung kasih, kasih, kasih. Ternyata dia malah menusuk dari belakang. Waduh. Nah, kita lihat gimana dimetil, metil. Ini double bondnya pindah, double bond pindah jadi omin, gitu ya. Ini tetap gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini ominnya ternyata dia malah menusuk dari belakang. Nggak jadi balikin. Hehehe. Kita balikin. Ini mau kemana? Ke atas mau nggak mau gitu. Lalu dia copot. Dia mau jadi apa? Ya udah. Gitu, 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 gitu. Ke atas jadi omin. Ini sisanya ya udah. Jadi A gitu deh. Ini tinggal ngambil dari air. Oh, gitu ya. Cetok, cetok. Selesai. Jadi deh. Demikian soal untuk 2021 ya. Kita coba lihat soal tahun sebelumnya lagi ya. Ini 2020 ganjil ya. Kita lihat. Wow, GWS. Lihat. Sarankan. Nah, 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 nah. Ya, bagian A. Ya, jadi ini kita mau dari A. Oh, ini A, B, C, D. Oke. Kita lihat satu persatu ya. Jadi kalau ini A, ini aku selalu kita lihat. Dia sebenarnya bisa aja satu-satu. Tapi yang paling gampang itu kalau kita pakai epoksida aja ya. Jadi ini tuh bisa kita buat dari epoksida. Ini sebenarnya caranya banyak banget. Kalian mau potong mana aja juga boleh gitu. Jadi tapi kalau aku lebih suka pakai ini ditambah sama
ME, MGBR. Kan langsung jelas gitu ya. Mau mulai kiri kanan sama aja. Tapi bisa juga kalian pakai yang lebih panjang bisa juga gitu ya. Dan ini bisa kita pecah lagi lebih lanjut jadi apa? Kita pecah jadi alkena ya. Ditambah sama apa? MCPBA. Boleh gitu ya. Jadi langsung alkena. Ini alkenanya terserah mau cistrans bodo amat, nggak ada urusan. Soalnya nanti bakal diserang juga, bakal jadi tidak kiral juga ya. Ini kita kasih MCPBA jadinya apa? Itu ini dikasih apa? ME, MGBR, diomin, cetek-cetek, metil, dikasih air jadi OH, cetek-cetek gitu ya. Kalau kalian mau cara lain juga boleh, bebas gitu. Asal masuk akal. Mungkin kepikiran, oh ini O-nya bekas reduksi. Wow, lalu ini hasil alkilasi. Boleh juga. Jadi kita bacok jadi gimana? Awalnya dia merupakan suatu keton. Wow. Lalu ketonnya hasil pembacokan. Jadinya gimana? Ini ditambah metil klorida. Boleh juga. Jadi ya yang penting masuk akal lah ya. Ini kita kasih apa? Basa dulu NaOH, duanya kasih MeCl. Udah jadi ya metil baru kita reduksi. NaBH4 sama aja gitu ya. Jadi ini terserah kalian bebas, sabi. Yang penting pokoknya jadi. Ini juga sama. Nah, ini sama apa? Aku sukanya sih kayak ini kelihatan bekas witik. Jangan witik nanti dia kena. Ya, kenapa jangan witik? Karena dia punya alkohol. Alkohol itu dia sangat suka dengan fosfor gitu loh. Itu adalah dasar dari witik. Witik itu dia sebenarnya tuh alkenanya adalah produk sampingan. Yang utamanya itu sebenarnya tuh antara fosfor dengan karbonilnya, dengan O-nya. Jadi fosfor itu sangat suka dengan oksigen. Cuman kebetulan aja produk sampingnya adalah witik. Nah, hoki. Jadi, jangan nggak boleh pakai witik. Oke, boleh pakai witik. Jadinya gimana? Langsung aja. Oh, ini ada metil. Ya udah kita bacok aja metilnya ya. Bacok metilnya. Jadi kita bakal punya apa? Ini sesuatu yang positif. Nah, ini kan bisa kita buat dari apa? Bisa kita ya ini mana ininya di sini. Ditambah apa? Metil magnesium bromida ya. Supaya dia memsodok tepat di mana? Tepat di karbonilnya, enggak menye-menye lewat pinggir gitu ya. Nah, ini bisa kita bacok lagi dengan bantuan aldol. Aldol jadi jelas ini adalah bekas apa? Bekas ini ditambah ini juga lol. Oke. Jadi ternyata ini cuman apa? Reaksinya cuman gini ya, ditambah ini juga gitu. Jadi cuman dia sendiri kita kasih NaOH aja ya. Jadi dia langsung jadi tuh kayak gini. Ya, jadi langsung kita tambahin siapa? MeMgBr udah langsung jadi ya. Itu langsung jadi omin, neplok metilnya, kasih air, jadi deh TM. TM itu target molekul ya, bukan tidak mungkin. Ya, ini juga sama ceritanya, pasti selalu begitu. Ya, jadi yang kita bacok di mana ini jelas pasti bekas suatu keton yang dihajar ya. Jadi ini terserah sih kalian mau bacok yang mana. Metil atau iso ininya. Lebih enak ini sih, soalnya metilnya kan apa sering ditemui. Jadi kalau kita bacok dia jadi apa? Segitiga itu keton. Lalu jangan korupsi, kita kasih nomor A, B, C, D, E, F lupa. Jadi ini A, B, C, D double bond, ini F, bawahnya G lah ya. Apakah bisa kita bacok lagi? Kita lihat. Apakah bisa? Coba. Sepertinya sudah sulit ya. Sudah sulit. A, B, C, D. Udah ribet sih. Udah nggak bisa diapa-apain ini.
Ya udah nggak bisa diapa-apain. Mau diapain lagi? Mau dibacok sini, nanti malah ini dia yang kena, nggak boleh. Oke, apa ya? Kalau ada yang punya ide mungkin silakan kalau mau. Ada yang punya ide? Yap, ya sudah. Jadi dari sini aja sih paling ini langsung ditambahin sama metil litium. Udah selesai, langsung jadi gitu ya. Jadi itu mungkin dikit dulu ya. Lalu yang D jelas ini langsung kita bacok di sini. Habis dia tuh sangat menggoda gitu untuk kita bacok ya. Kenapa? Karena dia adalah suatu alkuna ya. Jadi dia cuma langsung C5H11 alkuna negatif ditambah yaitu sisanya ya. Satu, dua, tiga. Udah. Ini satu, dua, tiga. Ini bisa kita dapatkan dari retro lagi dapat dari C5H11 H. Ini bisa kita bacok lagi. Jadi apa? Jadi C5H11Br gitu ya. Br dikasih apa? Ya, ditambah sama etuna gitu ya. Jadi secara total etunanya kita kasih apa? Satu Na, NH2 dulu, duanya kita kasih C5H11Br. Maka dia jadi C5H11 etuna, kita kasih satu Na, NH2 lagi, baru duanya tadi ya, yang keton. Jadi deh, dah. Lalu yang E juga sama aja. Ini kalau kalian sadar ya. Ini kalau kalian hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini sebenarnya tuh dia cuma nyambung gini doang ya. Cuman gini doang, udah selesai. Ini doang, nanti bisa kita ozonolisis ya. O3 jadi apa? Jadi gini dan gini. Lalu tinggal kita oksidasi lagi. Mau pakai KMNO4 kayak terserah. Udah langsung jadi. Target molekul. Udah selesai. Gitu ya. Sudah. Kita lanjutkan nomor 2. Lukiskan analisis retro. Tidak muat. Kita kecilkan. Kecil-kecil. Teplok. Lukiskan retro senyawa ekuivalen material target. Ya. Nah. Jadi material target. Hah? Lukiskan dan untuk mendapatkan. Hah? Jadi ini awalnya dari sini. Oke, ya ya. Jadi jelas ini kita potong di mana? Di sini. Oke. Kenapa? Ya, karena itu yang paling gampang. Jadi ini kita buat awalnya dari apa? Ini O negatif gitu 2 ditambah C2H5 positif, ya kan? Ini kan gampang, C2H5 positif itu sama dengan C2H5I gitu ya. Ini langsung jadi OH aja. Ini kita dapatkan dari sini. Jadi gimana ceritanya? Ini kan gini. Gini, lalu ada OH, ya kan? Ini kita kasih apa? Kita kasih asam aja. Jadi, kok bisa gitu ya? Kita lihat gitu, 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 gitu. Ini jadi apa? OH2 positif ya. Jadi dia akan dicabut. Gitu ya. Dia akan pergi meninggalkan. Jadilah suatu karbokation yang sangat tidak stabil. Jadinya gimana? Dia akan mengalami penata ulangan. Hidrogennya geser doang. Oke? Hidrogennya geser jadi apa? Karbokationnya di sini. Dan di sini airnya lihat, ih seger bos. Ada yang positif tuh. Kita kebanyakan elektron, sodok balik. Jadi deh. Jadinya gimana? Ya udah gitu, gitu, gitu. Ini OH positif. Ya, diambil lagi sama air. Kan airnya apa asamnya katalis. Jadi kalau tadi udah minjem, ya balikin bos. Kalau udah minjem ya balikin ya. Jadi kayak gini. Itu ini jadi OH. Nah, ini udah beda. Langsung kita kasih NaH
satu NaH, duanya tadi ETI gitu ya. Jadi intinya H-nya ngambil H gitu ya. Jadi gas hidrogen, lalu O-nya nyerang, nyerang etil, I-nya copot, selesai. Ini juga sama. Ini kan sangat jelas ya. Ini cuman kita kasih apa? Satu HC cuman gini. Ini duanya kita kasih Na, NH2 ya. Ini kita reaksikan dulu supaya nanti dia ngasilin apa? CCH ini min supaya nanti dia menyerang si ini. Udah selesai, udah supaya dia nyerang itu udah jadi. Lalu tinggal tiganya kita kasih H plus buat memprotonasi O min jadi OH. Udah selesai. Kalau gitu kita bisa lanjutkan. Oke, tiga. Isikan pereaksi-pereaksi yang diperlukan. Apaan sih? Hah? Oh, itu dua cerita. Kirain nyambung. Dot. Nah, ini kan tadi ya udah jelas. A-nya tadi kita udah lihat dari tadi pakai Na, NH2 ya. Lalu C. C-nya apa? Hah? Punten, mana tahu? Oh, disuruh tebak. Oke. Dikasih disuruh tebak gimana ceritanya? Ya kita hitung aja, hitung karbon ya, hitung karbon. Ini jelas ada berapa karbon A, B. Ini kita lihat A, B. Kenapa nggak di tengah gitu? Kenapa harus dari ujung? Ya karena dia H-nya cuma satu di ujung gitu loh. Jadi mau nggak mau dia harus mulainya dari ujung gitu ya. Jadi sisanya adalah ini. Oke, sisanya adalah ini. Jadi kita harus lihat pokoknya ini OH ujungnya harus positif. Harus positif. Ya udah, kenapa nggak dia sendiri aja? Caranya gimana? O-nya tutup aja, bos. O-nya tutup aja. Jadi B-nya adalah suatu epoksida. Oke, B-nya adalah suatu epoksida. Maka dia adalah gini. Kasih nama ya. Ini CD lah ya. CD. Ini nempel dengan siapa? CD. Lalu ini udah ada OH-nya. O-min lah. Ya, OH lah. H2PD, linear katalis. Jadi dia cuma jadi alkena. Alkena. Nempel dengan siapa? CD, OH. E-nya apa ya? Udah H2 lagi. Susah amat. Gitu ya. H2 lagi. Kali ini PD. Sama aja. Intinya dia mau sekali hajar tuh langsung jadi alkana. Udah. Reaksi dua, lukis saya mekanisme dan beri penjelasan mengapa substitusi elektrofilik terjadi di posisi tersebut. Uh, Kalau ini sih transmetalasi sih, kayaknya ya transmetalasi. F-nya ya, kalau ini sih aku lebih sukanya langsung gini. Ini F-nya tuh diganti sama Li. Jadi, oh, kenapa seperti itu? Oh, nyambut. Nah, fluorobenzen. Mas, ah, is image. Kita lihat. Di F lithium base. Oh wow, oke. F, jadi dia itu pengarah di sebelahnya. Wow, bahasa Rusia. Ya, jadi gunanya itu ya. Ortholithiation. Oh, wow. Oke. Ya, jadi itu gunanya si Enli ya. Ya, apa kata kuncinya tadi? Ortholithiation. Jadi DMG itu, oh DMG. Ah, oke, what? Apa sih?
Oke. Uh, F ada for nggak nih? Ini lucunya dia berguna untuk apa? Jadi ya mungkin besar sih. Ah, mana pennya kok ya? F ini kan ada H. Ini nanti diambil sama NU. NU dia ngambil hidrogen. Cetek. Ya sudah sih gitu doang. Nah, jadi apa pengaruhnya? F itu adalah gugus yang sangat, 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 sangat elektronegatif. Akibatnya apa? Kalau sangat elektronegatif, jadi elektronnya tuh ditarikin semua gitu loh. Jadinya hanya sangat mudah untuk diambil si NBU. Membantu lah untuk gampang dia. Jadi dia F itu untuk menstabilkan muatan negatif tambahan yang ada dari deprotonasinya. O-nya itu pengarah ortopar. Jadinya dia akan menyerang siapa? Menyerang CO2. Tok udah nih. F gitu gitu. Itu dia akan menghasilkan COOH. Udah selesai ya. Lanjut soal satu. Ya jadi ada pansi. I sebenarnya. Set, oh, perhatikan ya 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 ya. X adalah EWG baik secara induktif maupun mesomeri. Ya, secara induktif mesomeri. Mesomeri itu artinya apa? Ya kemungkinan sih apa ya? Coba aku juga penasaran. Apa? Mesomeri. Aduh, aneh-aneh. Hah? Oh, dengan cara apa namanya? Konjugasi. Eh, Induktif, ya jelas yang paling gampang adalah nitrobenzen. Oke, kan penarik. Ya. Nitrobenzen gimana? NO, O, min, N-nya bermuatan positif ya. Jadi kelihatan efek induktifnya, dia bermuatan positif, dan banyak O-nya, maka semuanya tuh tertarik ke arah dia. Udah selesai. Cara induktif itu satu. Kalau mesomeri, artinya kita gambar resonansinya yang menunjukkan kalau dia tuh sifatnya sangat EWG. Gitu ya. Itu O min, N plus, gitu ya jelas pasti dia menarik gitu ya kan, dia menarik ke atas, ini menarik ke atas, kelihatan bentuk resonansinya gimana tuh gitu. Jadi benzennya bermuatan positif gitu ya, di ke atas N, N-nya positif, O-min dan O-min, udah selesai gitu aja. Atau kalau kalian mau sebelah doang juga boleh. Jadi gimana, ini gini positifnya jadi di sini itu juga boleh ya. Jadi gini, N, at, O min, O min, N-nya positif. Udah deh. Sama ya, intinya dia tuh ingin membuat muatan positif di benzen. Sudah. Lukiskan, jika dari, hah? Apaan sih? Lukiskan, jika direaksikan dengan N. Digambarkan pula mekanismenya. Tadi nggak sih mekanismenya? Tolidation. Oh, dom, lucu banget. Ya, elektrofil. Kayaknya nggak keluar nggak sih? Bu Alni nggak ngajarin kan di kelas? Halo, nggak kan? Ya udah, dia nggak keluar video. Udah, dia nggak keluar. Skip, skip, skip. Ya udah skip. Ish. Ya, yang nomor dua juga sama aja, pendorong sama bedanya nanti yang Y-nya nanti mendorong ke bawah. Udah, kita cobalah. Aduh.
I bagian B. Nih, kenapa? Kok error sih? Sebentar ya. Oh, emang cuma segitu. Emang cuma 2 halaman. Harusnya bisa lah 2 halaman. Tambah ya. Base. Jika Y merupakan gugus pendorong secara induktif maupun mesomeri ya. Jadi kita kasih yang pendorong yang mantap ya udah apa namanya fenol biar gampang gambarnya ya cuman OH ya. Jadi ya udah ini kan just dia PB-nya banyak maka mendorong gitu ya. Kalau secara mesomeri ya gambar aja ketika O-nya tuh mendorong ke dalam. Dorong ke sini maka dia bakal punya apa? O-nya jadi bermuatan positif nggak apa-apa bodo amat. Negatifnya jadi di cincin benzennya udah gitu aja ya. Habis itu satu lagi kalau dilanjutin. Jadinya gimana? OH ya positif gitu-gitu gitu-gitu gitu gitu negatifnya di posisi sini udah ya lukiskan ya digunakan etanoil klorida kayak gini strukturnya dengan AlCl3 karena O-nya turun Cl-nya diambil ya. Jadi kita bakal punya apa O-nya bermuatan positif ya jadi ini fenolnya OH cetek-cetek, di O-nya dari PB-nya akan turun mengambil dor. Maka kita akan punya apa? Itu, gitu, gitu, gitu ke atas, bawah. Nanti dia akan nempel langsung dengan kayak gitu. Ya kan? Udah selesai. Lalu kan gas stabil nih ya, O-nya positif. Ini ada hidrogennya nih ya. Ya udah. Hidrogennya akan langsung copot ya. Langsung copot, cetek. Akan jadi apa? Gitu gitu OH gitu gitu lanjut yuk sedikit lagi yuk sampai dikit lagi bagian B-nya sudah kelar is base ya ada diperoleh secara siklik mau alifatik ya itu kan dengan analisis ya jadi kalau kita lihat wow sangat GWS ya eh ini aku sukanya ini sih dia kelihatan bekas apa ozonolisis ya. Tuh, bekas ozonolisis. Kalau kita hitung berapa? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi segi 8 ya. Segi 8. Kasih nomor ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Atau dari 6 aja lebih bagus nggak sih dari nomor 6 teh? Ya nggak sih? Di nomor 6 dia tuh lebih apa namanya? Lebih disukai lah secara struktur. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari 8 ke 12 berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lihat. Ini kita hapus. War. Gimana? Langsung bikin segi 6. Kasih alkena. Kasih nomor berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya nempel ke siapa? Ke 7 ya. Ke 7 nempel ke 8. Ini berapa? Cincin segi 5 ya. Langsung bikin segi 5 ya. Sama satu udah. Jadi berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tuh ya. Jadi dia sebenarnya cuman senyawa gini doang ya. Ini cuman apa? Sikloheksena sama siklopentena diteplokin satu. Udah selesai. Udah ya. Lalu yang bawah juga sama. Ini adalah bekas apa teh namanya? Gliknya. Gitu ya. Serah kalian sih mau potong mana semua sama aja. Gitu ya. Gliknyat ya sama aja semua. Ya dari Greek aja sih sekali bisa. Ini keton, ini satu dua set set ya. Iya. Nah ini bisa kita bacok lagi dari apa? Dari siapa teh namanya?
si ini dan ini. Jadi penggunaan H alfa ya, penggunaan H alfa. Potong di OH tentu saja tidak boleh, karena kalau OH-nya kita potong, jadi apa? Dia adalah karbokation ya yang tersier. Karbokation tersier susah bikinnya. Kayak gimana cara kita ngehubungin C, 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 C gitu. Itu ribet. Lebih enak kalau kita nambah-nambahin kereaktifan yang udah ada dari O-nya gitu. O-nya kan keton kan. Keton itu sangat reaktif karena dia mudah diserang dan dia juga punya H alfa gitu. Jadi H alfanya yang kita manfaatin. Jadi yang lucunya kalau lihat kayak gini ya. Satunya kita kasih yang mana dulu terserah gitu ya. Ini Cl, nggak kasih basa dulu ya. NaOH dulu, lalu kita kasih ini Cl. Nanti dia jadi apa? Ini nempel gitu kan. Kasih warna lah kalau mau ya. Warna biru. Ya, tuh kelihatan ya dia nempel warna biru. Udah. Habis itu kita kasih apa? Satu NaOH. Iseng lagi kita kasih apa? Gini Cl ya. Jadi dia nempel tuh di sebelah mana situ. Bebas sih terserah ya. Mau mana dulu terserah. Set, set, set. Ya, lalu kita kasih lagi. Nah, kan ini kan kita pengen di sisi yang jauhan. Jadi kita kasih bahasanya yang barbar dikit. Nao tebu gitu ya. Lalu duanya kita kasih yang satu dua lalu kasih CL gitu ya. Jadi deh itu kasih warna itu kasih warna yang begitu, kasih warna yang begini, baru terakhir kita tambah metil litium. Jeder udah jadi 1,2H plus. Nah, yang ini birch intinya cuma apa? Dikasih Na, NH3. Udah langsung. Oh, sebelum itu ini dulu ya. Ini tuh jadi yang lucu ini kan naftalen kan. Kalau kita sering dengar dia tuh senyawa yang aromatis, tapi kenyataannya aromatisnya teh cuman yang ini, ininya kagak gitu loh. Jadi ini kita bisa kasih H2PD dulu. Dia langsung jadi apa? Tetap benzen ya. Tetap benzen tapi sebelahnya kena gitu. Nah, ini baru kita kasih Na, NH3. Langsung jadi seperti ini. Udah selesai. Yuk dikit apaan sih? Paste, rangkaian ya, menghambat ya. Nah, ini kita lihat intinya apa? Intinya apa? CH3 si ini bodoh amat. Ini kita lihat adalah N5 kurang polar gitu ya. Jadi intinya dia sifatnya adalah suatu bahasa, oke? Suatu bahasa, jadi dia mengambil hal yang asam. Yang asam cuma ada di sini. Ya udah, dia mau nggak mau dia akan ngambil. Jadi dia akan ngebentuk O minus gitu-gitu OH. Dia menyerang siapa? Lihat dari struktur akhirnya, oke? Struktur akhirnya, hmm, masa dia menyerang diri sendiri sih? Kan nggak banget ya. Atau bisa? Mari kita lihat. Oke, hal itu, oh, ini jadi apa namanya? NH, ini jadi olinya, gitu ya. Udah selesai. Mana? Sebel, salah. Itu, jadi dia bikin ini jadi oli gitu ya. Ini jadi itunya. O minus Li plus. Tuh. Nah, ini kan ada dua pilihan nih. Ada bisa O-nya yang nyerang, bisa juga yang atasnya yang nyerang. Kita lihat dari hasil akhirnya. Oke. Kalau dari hasil akhirnya gimana? Itu gini kan. Biasanya kayak gini, ya kan? Cl dan gitu. Ya kan? Hmm. Ya, dihajar. Ini kalau menurut aku sih dia kayak gini ya. Jadi olinya langsung nyerang ke sini, cetek, naik turun tendang. Dia di intermediate-nya tuh dia adalah suatu apa?
Intermediate-nya adalah suatu ester dulu. Dia tuh ngebentuk ester dulu. Bentar ya. Ini jadi O, ini dia kan jadi gini dulu nih ya. Gitu. Nah, tapi dia tuh sangat gak sabaran gitu. Jadi karena gak sabaran, langsung diapain? O-nya juga langsung turun menyerang si ini gitu loh. Naik turun, langsung terkondensasi gitu. Langsung jadi kayak gini. Jadi B-nya kalau buat aku itu dia teh kayak gini ya. Gini. Ini, ini udah jelas dari udah ada. Ininya buat aku sih paling gini sih, OH, lalu ini bensin. Jadi CH3 ininya buat mengeliminasi si OH-nya supaya dia jadi ya ini. Udah gitu aja. Lanjut. Nomor 2 nilai maksimum 15. Ya. Ctrl C sekaligus mungkin menjadi soal terakhir untuk malam ini. Oke. Ini kita gambar dulu. Ini kemampuan dasar. Kalian harus bisa gambar ya. CH3, CO, ini kalau O dikurungin artinya dia khusus sendiri spesial buat C itu sendiri ya. CH2, CO, O, C2H5. Ke siapa? CH2, CONA, atau H. Hah? Apaan sih? Hah? Hah? Kok nggak ngerti? Hah? Apaan sih? CH3, CH. Ini adalah suatu basa ya. Ini NaOAC, lalu itu etanol. Oke. Maka dia tuh ngebentuk CH3 ini kayak gini. O minus gitu. ON. Ini dikasih ini ya. CH3, CH2, CH2, Br. Oke. Jadi ini dia turun menendang ini. Bye-bye. Kok ada GWS ya? Sumting Wong ini. Ini Sumting Wong. Hah? Hidrogen mana pada B yang lebih asam? Ya, cuman ada satu cuy. Maksudnya apa sih? Coba kita lihat ya. Yang untuk apa? Kayak gini. Ini OET. Kita lihat dulu apakah ada yang syalah. CH2, CH2, CH3 ya. NaHTHF. Ya jelas dia cuman ada ini doang nggak sih? Cuman ini jadi negatif. Ini tetap sama. Apa sih? Oh, CH3. Hah? N-bully heksan. Yang ini apa ada? Hah? Oh, itu ada C5H11 ya. Oke, what? Dihidrojas. Coba Google lah. Apakah ada dihidrojas from yes. Image. Coba ya kita lihat apakah ada. Fund. Hmm. Total sintesis. Ya, lanjut. Perjalanan. Coba kita lihat ya. Kalau kita jalan mundur bisa nggak ya? Ya, ini kan NaOH2O jelas dia adalah bekas suatu aldol, ya kan? Jadi kayak gini, ini C5H11, ini gini-gini adalah suatu keton di sini. Lalu CrO3 itu hasil oksidasi, ya kan? Dia bilang CO2, CO2 itu adalah ini hasil dekarboksilasi. Ini dia nambah berapa ini teh? Nambah berapa? A, B, C. Jelas harus di ujung. Mirip nggak ya? A, B, C. Wih, bener cuy. A, B, C. Kita lihat apakah benar. Pada saya ada yang salah ya. C5H11 itu hasil oksidasi. Diserang. Oh, jadi ininya.
Jadi G-nya tuh dia harus kayak gini. Jadi dia tuh harus merupakan alkohol. Di sini ya tuh gini. Ini C5H11 di sebelah ini. Nah, ininya tuh hasil hidrolisis gitu loh. Iya. Jadi F-nya tuh kayak wet sih paling. Iya. Aha. Jadi E-nya tuh dia kayak gini. Ini wet. Oh, ini ONA. Kan habis dihidrolisis. Jadi ini ONA. Ini dia habis menyerang gitu ya. Di OH-nya di sini. Ini C5H11. Jadi kita jalan mundur gitu loh. Ini jelas pasti adalah aldol gitu. Habis apalagi yang bisa bikin senyawa kayak gini gitu loh. Jadi awalnya sebelumnya keton. Keton kita lihat dia bisa melepas CO2. Waduh, kok bisa? Artinya awalnya adalah suatu garamnya dulu supaya nanti ini tuh bisa lepas jadi CO2 gitu loh. Terus dia bilang oksidasi gitu. Artinya sebelumnya adalah alkohol. Alkohol dari mana? Ya, dari pembukaan si ini gitu. Jadi ini dia N-bule heksan. Jadi D-nya itu awalnya adalah ini I sebelah. Ini negatifnya di sini. Lalu ini udah C5H11. Oke, jadi yang ini kita hapus dulu. Hah? Something wrong ini. Apaan sih? Ya gitu kan. Habis yang bisa nyerang teh cuma itu doang. Jadi ini yang muatan negatifnya ini dengan litium nanti dia tuh menyerang si epoksidanya. Nanti kebuka ya hidrogen mana pada B yang lebih asam. Ya apa ada? Ya ini kan jadi cuman ininya doang supaya dia bisa diambil sama Ed Bulli. Apa sih? Masa dikasih bahasa dua kali? Maksudnya apa sih? Orang saya bingung ya. Punten. Apa ya? Ya udah sih mungkin mungkin ibunya ada salah satu step sih. Mungkin ada apa namanya? Satu step yang kelebihan dua kali. Maka jadi kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian sih untuk hari ini. Atau kalian gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, guys. Ada yang ingin ditanyakan? Lalu, kalau enggak mungkin untuk hari ini sampai sini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Lalu, ya, saya serahkan kembali kepada host. Lalu, Oh, ya, oke deh. Eh, Gimana kan? Udah untuk malam ini apakah udah selesai?